Salam jumpa pemirsa, apa kabar Anda? Kembali Anda menyaksikan program Selasar Budi. Selama 24 menit ke depan, kami akan mengajak Anda bertemu dan berbincang-bincang dengan sosok yang menginspirasi kita untuk terus selalu berbuat kebaikan. Pada episode kali ini, kami akan mengupas kiprah seseorang di balik berdirinya Lembaga Pilar Indonesia dan Rumah Baca Bakau di pesisir Percut, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Saya Andiani Satria. Sebelum bertemu dan berbincang-bincang, mari terlebih dahulu kita simak tayangan berikut. Dampak buruk dari pemanasan global yang semakin menyebar membuat tidak sedikit orang tergerak untuk menyelamatkan bumi ini. Salah satunya adalah Ismail. Sejak kuliah, alumnus jurusan Kehutanan Universitas Sumatera Utara yang juga sudah meraih Master Komunikasi Lingkungan dari University of Texas El Paso ini aktif dalam berbagai aksi penyelamatan lingkungan. Hingga pada tahun 2008 lalu, Ismail pun bertekad mendirikan lembaga bernama Pilar Indonesia. Lembaga ini merupakan sebuah lembaga non-profit yang bekerja untuk pendidikan lingkungan. Pilar Indonesia juga sudah melakukan banyak kegiatan pemberdayaan masyarakat. Di awal berdirinya hingga sekarang, Pilar Indonesia fokus kepada pembangunan di wilayah pesisir, tepatnya di Desa Percut, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Pemirsa, Pilar Indonesia merupakan lembaga non-profit yang bekerja untuk pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu programnya adalah Rumah Baca Bakau yang berperan untuk memberikan informasi melalui buku kepada anak-anak di Desa Percut, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Nah, sekarang saya sudah bersama Bang Ismail, pendiri Pilar Indonesia. Apa kabar, Bang? Baik. Ya. Lagi sibuk apa sekarang, Bang? Kita sedang belajar dengan anak-anak hari ini. Nah, Ya. Bang, bisa dijelaskan nggak Pilar Indonesia itu apa, Bang? Pilar Indonesia adalah lembaga swadaya masyarakat. Hari ini kami bekerja didirikan fokus untuk pendidikan, kemudian pemberdayaan masyarakat dan lingkungan, khususnya di daerah pesisir timur Sumatera Utara. Nah, hari ini kita mendirikan Rumah Baca Bakau sebagai pusat pendidikan anak-anak nelayan, memberikan motivasi kepada anak-anak untuk bersekolah dan berpendidikan tinggi. Kemudian kita juga melakukan pemberdayaan masyarakat kepada para kaum ibu, kaum nelayan untuk memperbaiki kualitas hidup mereka. Seperti apa kualitas hidup di masyarakat di sini sepertinya, Bang? Awalnya masyarakat menganggap ini sesuatu yang tidak penting ya. Tapi kami berlahan memberikan motivasi, memberikan arti penting kepada masyarakat. Pendidikan itu sangat penting. Karena dari pendidikan itulah kehidupan anak-anak mereka generasi mendatang itu akan menjadi lebih baik di pesisir ini. Sejak kapan Pilar Indonesia ini berdiri, Bang? Pilar Indonesia sebenarnya didirikan sejak tahun 2008. Kemudian kita melakukan pemberdayaan masyarakat, petani dan nelayan. Dan pada tahun 2012 kita memfokuskan diri untuk mendirikan Rumah Baca Bakau di pesisir Percut ini sebagai pusat informasi, ada buku-buku perpustakaan kepada anak-anak. Kemudian menjadi Rumah Baca Bakau juga menjadi pusat berkumpul dan diskusinya para nelayan. Kita harapkan Rumah Baca Bakau menjadi inspirasi perubahan sosial yang ada di pesisir Percut ini. Oke, pada awalnya Abang membentuk Pilar Indonesia ini alasannya apa? Pilar Indonesia didirikan kita dengan motivasi ingin berbuat sesuatu ya. Ingin berbuat sesuatu, ingin mendedikasikan diri terhadap perubahan positif di masyarakat. Nah, setelah kita mengenal Desa Percut dengan segala potensinya, dengan segala masalah sosial masyarakatnya, kita bertekad untuk berjuang membuat program di sini, dan kita bermimpi agar ada perubahan-perubahan yang baik dari segi pendidikan anak-anak nelayan, kemudian juga alam dan lingkungan di sini yang mereka harus melestarikan alam-alam di sini.
Ya, sebelum Abang mendirikan Pilar Indonesia, katanya Abang sudah sering ikut dalam kegiatan aktivis lingkungan gitu. Itu bisa diceritakan nggak Bang, sejak kapan? Ya. Persisnya sih memang sejak sekolah dulu saya ikut pramuka, seneng dengan alam gitu kan. Kemudian kuliah di kehutanan, di USU. Kecintaan saya terhadap alam dan lingkungan itu semakin tinggi. Nah, memang kuliah di kehutanan, cinta dengan lingkungan, akhirnya semenjak kuliah dan tamat kuliah, saya juga bekerja di bidang konservasi alam. Hampir 10 tahun menjadi relawan di berbagai kegiatan lingkungan, menjadi juga relawan di berbagai kegiatan-kegiatan sosial, menguatkan diri saya gitu kan. Saya harus bertekad hidup harus memberikan sesuatu kepada orang lain dari apa yang saya bisa. Kembali kita ke Pilar Indonesia, Bang. Pilar Indonesia sekarang kegiatannya apa saja sih gitu? Saat ini kita Pilar Indonesia fokus di 3 program, yaitu pendidikan, sosial, dan lingkungan. Pendidikan kita fokus mendorong rumah baca bakau. Kemudian sosial, kita ingin melakukan pemberdayaan masyarakat, khususnya aspek ekonomi. Karena bercerita tentang pembangunan, ekonomi menjadi sektor utama yang harus dibangun. Ini kita pelan-pelan memberikan pelatihan kepada nelayan, kepada kaum perempuan, istri-istri nelayan, kita kuatkan itu bagaimana bisa menciptakan peluang-peluang usaha di tempat mereka. Nah, yang ketiga kegiatan lingkungan, kita sekarang fokus mendirikan pusat pembibitan mangrove. Nah, pada saatnya nanti kita akan menggerakkan potensi masyarakat untuk bersama-sama menanam pohon itu yang sekarang ini ada 15.000 pohon yang kita bibitkan, itu akan kita aksi tanam bersama masyarakat untuk menggerakkan bahwasanya alam sangat penting dilestarikan karena itu berkaitan dengan kehidupan nelayan yang tinggal di sini. Ya, Bang, tadi Abang sebutkan salah satu program dari Pilar Indonesia adalah Rumah Baca Bakau. Ya, itu bisa dijelaskan nggak, Bang? Rumah Baca Bakau adalah salah satu program utama dari Pilar Indonesia. Di Rumah Baca Bakau ada banyak kegiatan. Ya. Di sana kita mengembangkan visual literasi, bagaimana mengajarkan kepada anak-anak untuk yang belum bisa membaca kita ajarkan bisa membaca. Yang sudah mulai bisa membaca kita ajarkan bagaimana dekat dengan buku. Ya. Yang sudah mulai remaja kita membuat klub-klub baca, bagaimana mereka mencintai buku. Karena kami yakin dengan mencintai buku, mereka mempunyai potensi pendidikan yang akan lebih tinggi. Nah, selain ada kegiatan visual literasi di Rumah Baca Bakau, juga ada konseling PR anak-anak di sini, kemudian bahasa Inggris, dan juga ada teater, belajar tentang mengolah sampah jadi kerajinan, keterampilan, mengembangkan karakter anak-anak, kepercayaan diri anak-anak itu juga diajarkan di Rumah Baca Bakau. Nah, selain itu kita juga ada perpustakaan keliling. Karena kami yakin dan menyadari tidak semua anak-anak di pesisir Percut ini, karena memang desanya luas, areanya luas, tidak semuanya bisa mengakses kemari. Nah, kita berkunjung, kita mendatangi anak-anak menjangkau dengan mobaling atau motor bakau keliling. Itu kami sebut dengan program perpustakaan keliling. Nah, kemudian kita juga ada 2 minggu sekali pada hari Sabtu kita berkunjung ke sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah itu kita membawa misi tentang lingkungan, memberikan pendidikan lingkungan kepada anak-anak melalui sekolah-sekolah. Kita ada pemutaran film, diskusi, bermain bersama untuk memberikan rasa cinta kepada lingkungan sejak dini. Nah, itu kita lakukan 2 minggu sekali, berkunjung ke sekolah-sekolah yang ada di pesisir Percut ini. Ya, Bang, kelihatannya menarik sekali Rumah Baca Bakau ini. Kita tahan dulu, kita jeda sejenak. Pemirsa, ingin tahu seperti apa Rumah Baca Bakau ini? Mari kita saksikan tayangan berikut. Ismail terus berupaya mengajak masyarakat pesisir untuk peduli akan lingkungan melalui pendidikan. Karena itulah, pada tahun 2012, ia mendirikan Rumah Baca Bakau yang merupakan salah satu program dari Pilar Indonesia.
Di Rumah Baca Bakau ini, Ismail dan para relawan menyediakan sekitar 2.000 buku yang bebas dibaca oleh masyarakat pesisir di Desa Percut, Deli Serdang, Sumatera Utara. Selain menjadi perpustakaan, Rumah Baca Bakau ini juga mempunyai berbagai macam kegiatan, seperti klub baca, kelas kreativitas, kelas bahasa Inggris untuk anak, dan kelompok diskusi nelayan. Tidak cukup sampai di situ. Di tahun yang sama, Ismail juga mendirikan sebuah tempat konservasi mangrove bernama Mangrove Center. Di tempat ini, Ismail juga melibatkan masyarakat sekitar untuk membangun pembibitan sederhana ini. Hingga kini sudah ada 15.000 bibit mangrove yang siap ditanam. Konsistensi Ismail di lembaga yang ia dirikan telah berhasil mengajak masyarakat pesisir untuk berperan aktif dalam menjaga lingkungan sekitar. Karena hanya kontribusi dari merekalah yang sangat dibutuhkan untuk perbaikan alam ini. Ya, pemirsa, masih bersama Bang Ismail dan sekarang saya sudah berada di dalam perpustakaan Rumah Baca Bakau. Ya, Bang, ini seperti ini kondisinya ya, teman-teman adik-adik biasanya kemari ya? Iya, ini adalah perpustakaan kita, Rumah Baca Bakau, tempat adik-adik biasa belajar. Bang, kenapa sih Abang tertarik untuk mendirikan Rumah Baca Bakau ini? Pada awalnya Rumah Baca Bakau ini kan kita dirikan untuk memotivasi anak-anak pesisir, anak-anak nelayan di Percut ini untuk mau berpendidikan lebih tinggi, itu ya. Nah, awalnya kita mendirikan masih di Desa Percut juga, tapi di Dusun 11 waktu itu. Nah, karena kita menumpang pada sebuah rumah kosong, kemudian rumah itu juga sudah akan dihuni oleh orang yang punya, akhirnya kita berpikir selama ini anak-anak di Bagan Percut mendatangi kita ke sana. Nah, dan anak-anak di sini, di Bagan Percut ini, tingkat kebutuhan terhadap motivasi pendidikan lebih tinggi. Akhirnya kita mencari tempat di Dusun Bagan Percut ini. Setelah pindah dari tempat yang pertama, Dusun 11, kita pindah ke Bagan Percut. Kita menumpang 3 bulan di rumah salah satu penduduk di sini. Selama 3 bulan kita menumpang dan belajar seadanya karena kita masih menggunakan ruangan rumah beliau. Dan setelah itu 3 bulan berikutnya sampai hari ini kita menempati rumah ini. Pada awalnya berdirinya Rumah Baca Bakau ini tanggapan masyarakat sekitar seperti apa, Bang? Awal berjalannya program Rumah Baca Bakau, banyak masyarakat masih belum memandang itu penting ya. Mungkin pendidikan ya, anak-anak di sini kan biasa ikut membantu orang tuanya ke laut gitu ya, mencari rezeki bagi keluarga mereka. Mereka menganggap itu tidak penting. Tapi pelan-pelan kami terus berdialog dengan orang-orang tua di sini. Kemudian kami juga mengajak anak-anak mereka, memberikan konseling tentang pelajaran mereka dapatkan kesulitan di sekolah, membantu PR-PR mereka, bagaimana menyelesaikannya, memberikan pendidikan tambahan, ya, memberikan pendidikan karakter, percaya diri, berani, punya mimpi, gitu kan. Sampai akhirnya, sampai hari ini sudah hampir 2 tahun, orang-orang tua mereka malah sekarang menyuruh anak-anak mereka untuk ayo datang ke Rumah Baca Bakau, belajar di sana, baca buku di sana. Alhamdulillah sekarang sudah dukungan orang-orang tua sudah banyak yang mendukung kita. Gitu. Ya, kalau untuk koleksi bukunya di sini sampai sekarang ada berapa? Sampai berapa, Bang? Hari ini kita ada sekitar 2.000 buku. Jenisnya apa aja itu, Bang? Ada buku, ada novel, ada buku pengetahuan umum, ada juga buku agama, ada komik, buku cerita bergambar gitu, buku mewarnai juga ada. Gitu. Semua hasil dari sumbangan orang-orang yang peduli ya dengan program ini. Kalau relawan di Rumah Baca Bakau itu ada berapa orang, Bang? Jadi Rumah Baca Bakau ini dijalankan tidak saya sendiri, tapi dibantu oleh 15 orang relawan. Yang semuanya itu adalah pemuda-pemuda yang ada di Desa Percut ini, gitu ya. Mereka ada yang masih mahasiswa, ada yang seorang nelayan, ada yang putus sekolah dan belum berkegiatan, gitu kan. Masih kegiatannya masih membantu di sekitar masyarakat di sini. Jadi mereka semua berasal dari desa ini dan
berbagai macam latar belakang. Selain kegiatan membaca dan belajar mengajar di sini, apalagi kegiatan di Rumah Baca Bakau, Bang? Ada beberapa kegiatan sebenarnya. Di sini kita selain ada perpustakaan dan membaca, kita ada mengembangkan program pengembangan diri. Ya. Di sana anak-anak diajarkan jujur, diajarkan menghargai orang lain, menghargai sesama, kemudian pendidikan skill juga ada di sana. Kita melalui pelajaran-pelajaran kreativitas, membuat kerajinan tangan, membuat keterampilan. Dari itu semuanya ada juga teater. Itu semua ditujukan adalah untuk pengembangan diri. Semuanya dibingkai untuk pendidikan karakter mereka. Nah, selain itu di luar ruangan kita juga membuat kegiatan kunjungan ke sekolah. Nah, jadi 2 minggu sekali, setiap hari Sabtu pagi sampai siang kita mengunjungi ke sekolah-sekolah. Dari sekolah ke sekolah kita berkunjung, memberikan pelayanan perpustakaan kepada yang ada di sekolah itu. Kemudian juga ada pendidikan lingkungan, ada pemutaran film, diskusi, game bersama anak-anak itu di sekolah setiap 2 minggu sekali. Terus saya dengar di sini juga untuk masyarakatnya itu dibangun mangrove center. Iya, apa itu Bang, mangrove center itu Bang? Pilar Indonesia, salah satu programnya kan Rumah Baca Bakau. Kita punya 3 misi sebenarnya. Nah, mangrove center itu adalah kita dirikan untuk misi kita yang ketiga, itu misi lingkungan. Nah, karena kita ada misi pendidikan, ada misi sosial, dan misi lingkungan. Mangrove center adalah pusat pembibitan mangrove atau pohon bakau biasa masyarakat lokal sebut. Nah, di sana kita bibitkan, saat ini ada 15.000 pohon mangrove sedang dirawat. Mungkin nanti sekitar 2 bulan lagi dia akan siap tanam. Nah, saat pohon-pohon itu siap tanam, kita akan menggerakkan potensi sosial, kita akan menggerakkan kekuatan masyarakat untuk bersama-sama membuat aksi penanaman di jalur hijau yang ada di pantai, di pesisir. Selain misi pendidikan, lingkungan, kami juga punya misi sosial. Nah, untuk misi sosial ini, kita melakukan pemberdayaan, upaya-upaya pemberdayaan masyarakat. Saat ini kita sedang melakukan pendampingan kepada kaum ibu, kaum perempuan untuk membuat kelompok usaha berbasis sumber daya yang ada. Nah, saat ini kita sedang mendampingi ibu-ibu, kaum perempuan untuk membuat kerajinan, mengolah limbah laut seperti kerang itu menjadi hiasan, menjadi bunga, dan menjadi produk-produk yang lain. Karena selama ini itu dibuang. Yang sebenarnya itu bisa menjadi pendapatan ekonomi bagi keluarga nelayan. Nah, untuk itu ibu-ibu Kayung Pandan sangat penting perannya di dalam meningkatkan ekonomi keluarga. Nah, oleh karena itu kami melakukan pendampingan dan melatih kepada ibu-ibu untuk melakukan pengembangan alternatif usaha untuk keluarga mereka. Ya, berarti itu memanfaatkan limbah untuk menjadikan nilai ekonomis gitu ya, Bang. Iya, benar. Kalau Mangrove Center sendiri itu dimulai sejak kapan, Bang? Mangrove Center itu dimulai sejak setahun yang lalu, sudah setahun. Kita waktu itu baru mulai kecil-kecilan ya, baru 1.000, 2.000 gitu kan. Nah, kemudian sejak tahun 2013 ini kita mendapat dukungan dari GFSGP, itu programnya UNDP yang ada di Indonesia, dan kita sekarang sudah ada 15.000 pohon mangrove yang sedang dirawat. Ya, kalau begitu sudah kelihatan belum perubahan signifikan terhadap masyarakat di sekitar sini? Untuk melakukan perubahan itu prosesnya panjang ya, sangat panjang dan dibutuhkan waktu yang panjang dan kerja keras. Tapi hari ini yang perubahan yang positif yang kami lihat adalah ada sebuah kesadaran bahwasanya persoalan lingkungan di sini, persoalan pendidikan anak-anak keluarga mereka lah yang harus menyelesaikannya sendiri. Mereka lah harus menjadi pelaku perubahan di kampung mereka, di tempat mereka tinggal. Nah, ini yang kemudian kami hadir menjadi fasilitator, mendampingi untuk mereka berani mengambil keputusan, untuk mereka berani mengambil sebuah perubahan gitu. Motivasinya sekarang saya lihat sudah ada, ya sudah ada, dan ini tinggal bagaimana kita mendorong masyarakat terus mau berani bergerak maju. Ya, inilah tantangan yang harus kami jawab bersama masyarakat. Oke, menarik sekali Bang. Kita tahan dulu, kita jeda sebentar. Pemirsa, seperti apa tanggapan masyarakat terhadap Rumah Baca Bakau? Mari kita saksikan tayangan berikut.
Bagi kami selaku orang tua, alhamdulillah bersyukur sekali adanya rumah bakau ini. Jadi anak-anak kami itu istilahnya bisa lebih maju di bidang pendidikan. Belajar, membaca, menulis, menari, drama. Jadi kita pengen jadi ustazah. Manfaatnya banyak ya. Selain saya bisa mengembangkan ilmu saya yang saya dapat dari bangku kuliah, saya juga bisa membagi ilmu saya kepada anak-anak. Ya pemirsa, itu tadi tanggapan masyarakat tentang rumah baca bakau. Sekarang kita kembali ke Bang Ismail ya. Bang Ismail, ada keinginan yang belum tercapai yang ingin dilakukan ke depannya? Kami punya satu mimpi. Kami ingin memiliki sebuah perahu pendidikan. Sebuah perahu yang isinya banyak buku, dan dengan perahu itu kami bisa mengunjungi semua desa-desa yang ada di pesisir timur Sumatera Utara. Nah, itu mimpi kami yang sampai hari ini belum tercapai. Seandainya kami punya perahu itu, kami akan bisa lebih berbagi kepada anak-anak di pesisir timur Sumatera Utara lebih banyak lagi. Tidak hanya di pesisir Percu, tapi mungkin di Belawan, Ontelabu, Sedang Bedagai, sampai ke Asahan. Itu mimpi yang sampai hari ini kita belum terwujud. Kami berharap dengan adanya rumah baca bakau ini, kami bisa menghantarkan anak-anak berpendidikan lebih tinggi. Gitu ya. Kami ingin membawa anak-anak di sini sampai menjadi seorang sarjana, sampai menjadi orang yang berpendidikan tinggi lah ya. Nah, dengan adanya rumah baca bakau ini, kami juga berharap ini menjadi inspirasi masyarakat di pesisir untuk menjaga alam dan lingkungan mereka. Ya, jadi kita harapkan rumah baca bakau ini menjadi pusat diskusi, pusat masyarakat membuat rencana aksi. Yang itu sudah dimulai hari ini dan kita akan kembangkan terus, gitu, agar hutan-hutan mangrove dan ekosistem yang ada di sini semakin lestari. Ya, Bang, terakhir Bang, kalau ada orang-orang yang ingin mendukung kegiatan dari rumah baca bakau ini, Abang ada pesan nggak? Semua orang bisa mendukung kegiatan rumah baca bakau ya, karena rumah baca bakau dibangun atas dasar berbagi. Setiap orang bisa berbagi, mendonasikan 1 buah buku, 2 buah buku, 100 buku, baik baru maupun bekas. Bisa dikirimkan ke rumah baca bakau di desa, di Bagan Percut, desa Percut di Deli Serdang. Ya. Baik Bang, terima kasih banyak. Kita sudah di akhir perjumpaan. Terima kasih ngobrol-ngobrolnya hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sukses terus untuk rumah baca bakau. Terima kasih. Ya, baik pemirsa, bentuk kepedulian terhadap lingkungan telah dilakukan Ismail dalam gerakan di Pilar Indonesia dan Rumah Baca Bakau. Tidak hanya itu, lewat pendidikan ia juga terus mengajak masyarakat untuk peduli akan lingkungan sekitar. Sebuah tindakan nyata dari indahnya berbagi dan semoga menjadi suri tauladan bagi kita semua untuk terus melakukan kebaikan. Sekian program Selasar Budi, tebarkan lurus nilai kebajikan dalam setiap lini kehidupan. Sampai jumpa.